sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu. Tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh Pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa, kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar. Yang tidak ya enggak. Sokrates mungkin orang paling pintar, tapi sama istrinya urusan nyambel apa urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. Ya kan? Sepinter apapun Immanuel kan, kalau bannya bocor, kan ada cerita satu ketika Immanuel kan bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel kan pingin nguji yang punya, tukang sadel tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus 2 kali. Dari tukang sadel tidak bisa saya. Kalau sadel biasa bisa, kalau pakai rumus macam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. Ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan, pasti beda dengan mahasiswa teknik. Itu batasnya akal. Jadi saya bilang tadi, akal hanya transit. Katanya Rumi, akal, jasmani, lahiriah ini harus sih, cuma dia bukan tujuan. Dia hanya alat transit kita untuk menggapai yang lebih dalam, lebih tinggi, wilayah ilahiyah. Jadi jangan dihentikan akal untuk akal. Atau kalau fisik misalnya harta untuk harta, tidak bisa berhenti di situ. Karena hidup kita ini rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah dan sekarang sedang berjalan menuju Allah lagi. Maka apapun pengalaman, kalian punya apapun, ngerti ilmu apapun, punya harta apapun, punya kebisaan apapun, harus dalam rangka mendukung berjalan semakin dekat pada ilaihi roji'un. Termasuk akal. Kita dikasih Allah akal, panca indera, itu sebagai sangu untuk ilaihi roji'un. Jangan sampai tersesat. Bahkan Allah saking sayangnya sama kita, gak cuma itu, kita dikasih buku pedomannya langsung, namanya kitab suci. Enggak itu juga, karena khawatirnya kita enggak mau baca, kita dikasih nabi juga, dikasih rasul juga. Dalam rangka apa? Biar langkah kita ilaihi roji'un ini pas, enggak keliru. Maka katanya Rumi, akal kita, panca indera kita, apapun yang kita bisa, yang kita miliki, ini harus jadi jalan, harus kita lampaui menuju ilaihi roji'un tadi, dalam rangka bertemu dan berjumpa sama Allah. Kalau enggak, berarti satu di antara dua. Kalau bukan kesia-siaan yang nanti kita sesali, mungkin juga ketersesatan. Sia-sia itu enggak ada gunanya, kita tuas capek. Tersesat itu kita nyeleweng, jalurnya tidak ilaihi roji'un. Kalau Al-Quran bilang yang bisa ilaihi roji'un itu nafs mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka tugas kita di dunia ini bikin nafs kita mutmainnah, biar nanti bisa ilaihi roji'un, bisa kembali dengan mulus, dengan lancar pada Allah. Nah itu akal. Jadi termasuk ngaji ini ya. Ngaji ini tidak boleh bikin semakin jauh dari Allah. Harus bikin paling tidak selangkah kecil lebih dekat sama Allah. Kalau enggak, mending kamu tidak usah ngaji. Kalau ada ya Pak, saya itu ngaji filsafat terus jadi nggak yakin Allah itu ada apa enggak. Terus kamu tidak usah ngaji lah kalau gitu. Kok
Waktu ditanyain Allah besok kamu nunjuk aku. Itu yang ngajari Pak, nanti gitu aku susah aku. Enggak, pokoknya apapun harus bikin kamu selangkah lebih dekat. Kuliah juga begitu. Kamu kuliah juga, target sementaranya sih untuk penyemangat itu kan yo IP lah, pekerjaan lah, tapi harusnya kuliahmu bikin kamu semakin dekat sama Allah. Makan juga begitu, tidur juga begitu, pacaran juga. Ya jadi kalau punya pacar, bilang ke pacarmu, kita komitmen ya, kita pacarannya semakin mendekat ke Allah. Ya diatur sendiri rumusnya, kamu yang ngerti. Ya, kalau mau pegangan tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah, Alhamdulillah. Gitu. Oke, itu maunya Rumi. Jadi apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi roji'un. Hakikat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh dari ilaihi roji'un, hindarilah. Termasuk mungkin yang casing itu kan tampakan luarnya, kelihatannya ini sangat agama deh, kelihatannya ini sangat islami deh, tapi kok rasanya bikin kamu semakin gak dekat sama Allah, mending dijauhi.